Perkenalkan, nama saya Indawati Sinamo. Saya dari kelas PSPBE 2019. Saya akan menjelaskan materi mind mapping saya yang berjudul Substansi Manajemen Pendidikan dan Peran Guru Bidang Studi pada Setiap Substansi Manajemen Pendidikan. Substansi Manajemen Pendidikan dan Peran Guru Bidang Studi pada Setiap Substansi Manajemen Pendidikan. Manajemen pendidikan secara umum adalah suatu proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam mengelola segala sumber daya yang berupa manusia, uang, materi, metode, mesin, market, waktu, dan informasi untuk mencapai tujuan dengan efektif dan efisien dalam bidang pendidikan. Fungsi dari manajemen tersebut yaitu yang pertama planning ataupun perencanaan, proses yang mendefinisikan tujuan dari organisasi. Yang kedua organisasi, proses kegiatan, penyusunan struktur organisasi sesuai dengan tujuan-tujuan, sumber-sumber, dan lingkungannya. Yang ketiga actuating ataupun usaha, tindakannya menggunakan perencanaan sebagai pedoman. Yang keempat controlling, pengawasan ataupun controlling atau sering disebut dengan pengendalian yang berupa penilaian ataupun koreksi. Substansi manajemen pendidikan dan peran guru bidang studi pada setiap substansi manajemen pendidikan bertujuan yang pertama membentuk kepribadian, yang kedua mengajari, dan yang ketiga membuat lebih nyaman. Peran guru ataupun guru berperan sebagai yang pertama mentransfer ilmu kepada siswa, yang kedua mengajari dari kelas, yang ketiga mengajarkan tata krama yang baik, ataupun guru dapat dikatakan sebagai contoh bagi siswa-siswanya. Dan tujuan dari manajemen tersebut yang pertama mengelola bidang kurikulum, yang kedua mengelola peserta didik, yang ketiga mengelola personalia pendidikan, yang keempat mengelola perlengkapan pendidikan, yang kelima pengelola keuangan pendidikan, yang keenam pengelola layanan khusus, yang ketujuh pengelola ketetausahaan ataupun kantor, yang kedelapan ataupun yang terakhir pengelola hubungan sekolah dengan masyarakat. Sekian video penjelasan tentang mapping saya yang berjudul Substansi Manajemen Pendidikan dan Peran Guru Bidang Studi pada Setiap Substansi Manajemen Pendidikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Juwita Bugis. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mind mapping yang berjudul mengenai peranan guru bidang studi dalam bimbingan konseling dan aplikasi implementasi bimbingan konseling. Baiklah, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai peranan guru bidang studi dalam bimbingan konseling. Yang pertama itu guru sebagai informator. Melalui peran ini, guru dapat menginformasikan mengenai layanan bimbingan konseling, tujuan, fungsi, dan manfaatnya bagi siswa. Yang kedua itu guru sebagai motivator. Maksudnya, peranan guru dapat memberikan motivasi berupa layanan bimbingan konseling. Misalnya, siswa harus mengikuti pelajaran di kelas. Yang ketiga, guru sebagai fasilitator. Maksudnya, saat siswa mengalami kesulitan dalam belajar, guru dapat merancang program perbaikan atau remedial teaching dengan mempertimbangkan kesulitan yang dialami siswa dan gaya belajar siswa. Yang keempat, guru sebagai mediator. Maksudnya, hal ini tampak ketika seorang guru diminta untuk melakukan kegiatan identifikasi siswa yang memerlukan bimbingan dan konseling kepada konselor sekolah. Dan yang kelima, guru sebagai kolaborator. Misalnya, dalam penyelenggaraan berbagai jenis layanan orientasi informasi, layanan pembelajaran, atau pelaksanaan kegiatan pendukung
seperti konferensi kasus, himpunan data, dan kegiatan lainnya yang relevan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang kedua mengenai aplikasi implementasi bimbingan konseling. Itu terdiri dari dua bagian. Yang pertama, pelayanan dasar, yang kedua, pelayanan konseling. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan bagian pertama, yaitu pelayanan dasar, terdiri dari 6 bagian, yaitu pertama, bimbingan kelas, yang kedua, pelayanan orientasi, yang ketiga, membantu mengenal dan memahami keadaan atau situasi sekolah, yang keempat, pelayanan informasi, yang kelima, bimbingan kelompok, dan yang keenam, pelayanan pengumpulan data. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian yang kedua mengenai pelayanan konseling yang terdiri dari 8 bagian. Yang pertama, layanan orientasi, membantu siswa dalam mengenal dan memahami keadaan situasi di lingkungan sekolah. Yang kedua, layanan mediasi, ditujukan kepada 2 atau lebih orang yang dalam keadaan tidak harmonis. Yang ketiga, layanan informasi. Yang keempat, layanan bimbingan dan penyuluhan. Yang kelima, layanan pembelajaran. Yang keenam, layanan bimbingan perorangan. Yang ketujuh, layanan bimbingan kelompok. Dan yang ke-8, layanan konsultasi. Demikianlah mind mapping yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat buat kita semua. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manajemen pendidikan adalah sebuah proses yang dilaksanakan secara sadar dan terencana untuk menciptakan suasana belajar dan proses pembelajaran serta mencapai tujuan pendidikan, dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dengan menggunakan sumber daya manusia dan sumber daya yang lain untuk mencapai tujuan pendidikan. Tujuan utama pendidikan ialah untuk membentuk kepribadian para pelajar agar sesuai dengan tujuan dari pendidikan nasional dan tingkat perkembangan atau perubahan untuk usia pendidikan. Adapun fungsi dari manajemen pendidikan ialah agar sekolah secara administratif dapat dikelola dengan baik, bukan sekedar masalah ada sekolah, guru, dan peserta didik, lalu urusan sekolah selesai, tetapi melihat sudut pandang bahwa sekolah harus dikelola secara efektif dan efisien untuk mempermudah proses pengelolaan sekolah itu sendiri. Adapun peranan guru bidang studi pada setiap substansi manajemen pendidikan ialah yang pertama, peran guru bidang studi terhadap pengembangan kurikulum di sekolah, seperti pengelolaan administrasi, pengelolaan konseling dan pengembangan kurikulum, berpartisipasi dalam pengembangan kurikulum, meningkatkan keberhasilan sistem belajar, dan memupuk hubungan timbal balik yang harmonis dengan siswanya. Yang kedua, ada peran guru bidang studi terhadap peserta didik. Seperti dalam penerimaan siswa baru, para guru dapat dilibatkan untuk ambil bagian. Dalam masa orientasi, guru dapat membuat para siswa baru cepat beradaptasi dengan lingkungan barunya. Dalam memotivasi siswa untuk senantiasa berprestasi tinggi dan dalam menciptakan disiplin yang baik bagi siswa. Yang ketiga, ada peranan guru bidang studi terhadap pendidik dan tenaga kependidikan. Seperti yang pertama, guru sebagai pendidik. Guru harus memberi bantuan dan dorongan, tugas pembinaan dan pengawasan, serta yang berkaitan dengan
mendisiplinkan anak didik agar menjadi patuh terhadap aturan sekolah dan norma hidup dalam keluarga dan masyarakat. Yang kedua, guru sebagai pengajar. Guru memberi pelajaran atau memberi materi pelajaran pada sekolah formal kepada semua siswanya berdasarkan kurikulum yang telah ditetapkan. Yang keempat, ada peranan guru bidang studi terhadap sarana dan prasarana seperti perencanaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan, serta pengawasan penggunaan prasarana dan sarana yang ada di sekolah. Kemudian yang kelima ada peranan guru bidang studi terhadap mitra sekolah dengan masyarakat, seperti membantu sekolah dalam melaksanakan teknik-teknik hubungan sekolah dengan masyarakat, serta membuat dirinya atau guru tersebut lebih baik dalam masyarakat. Guru merupakan mitra kerja yang sangat berkepentingan agar semua sumber yang ada dimanfaatkan secara maksimal untuk peningkatan proses belajar mengajar. Dalam masing-masing bidang administrasi pendidikan, guru berperan sesuai dengan tahapan proses dan substansi menurut kewenangannya. Sekian penjelasan dari mind mapping saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Durmoli Semaremare. Saya akan menjelaskan hasil mind mapping saya yang berjudul Peran Guru Bidang Studi dalam Bimbingan Konseling dan Aplikasi Implementasi Bimbingan Konseling. Yang pertama, saya akan menjelaskan peran guru bidang studi dalam bimbingan konseling. Peran guru bidang studi dalam bimbingan konseling ada 13 peran. Yang pertama, guru sebagai korektor, yang dimana guru harus dapat membedakan nilai yang baik dan nilai yang buruk. Semua nilai yang baik harus guru pertahankan, dan nilai yang buruk harus disingkirkan dari watak dan jiwa anak didik. Yang kedua, guru sebagai inspirator, yang dimana guru harus dapat memberikan petunjuk yang baik bagi kemajuan anak didiknya dengan cara guru harus memberikan petunjuk bagaimana cara belajar yang baik. Yang ketiga, guru sebagai informator. Guru harus dapat memberikan informasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain bahan pelajaran untuk setiap mata pelajaran yang telah diprogramkan dalam kurikulum. Yang keempat, guru sebagai organisator, yang dimana guru harus memiliki kegiatan pengolahan akademik, menyusun tata tertib sekolah, menyusun kalender akademik, dan sebagainya. Yang kelima, guru sebagai motivator, yang dimana guru harus hendaknya dapat mendorong anak didiknya agar bergiat dan aktif belajar. Peran ini sangat penting dalam interaksi edukatif. Yang keenam, guru sebagai inisiator, yang dimana guru harus dapat menjadi pencetus ide-ide kemajuan dalam pendidikan dan pengajaran, bukan mengikuti terus tanpa mencetus ide-ide inovasi. Yang ketujuh, guru sebagai fasilitator, yang dimana guru hendaknya dapat menyediakan fasilitas yang memungkinkan kemudahan kegiatan belajar anak didik yang menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Yang kedelapan, guru sebagai pembimbing, yang dimana guru harus membimbing anak menjadi manusia dewasa susila yang cakap dan mandiri. Yang kesembilan, guru sebagai demonstrator, yang dimana guru harus memperagakan apa yang diajarkan secara diktatis sehingga apa yang guru inginkan sejalan dengan pemahaman anak didik. Tujuan pengajaran tercapai dengan efektif dan efisien. Yang ke-10, guru sebagai pengelola kelas, yang dimana guru harus membuat kelas terasa nyaman agar anak didik betah tinggal di kelas dengan motivasi yang tinggi untuk senantiasa belajar di dalamnya. Yang ke-11, guru sebagai mediator, yang dimana guru hendaknya memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang media pendidikan, baik jenis dan bentuknya, baik media material maupun non-material. Yang ke-12, guru sebagai supervisor, yang dimana guru dapat membantu memperbaiki dan menilai secara kritis terhadap proses pengajaran.
Yang ke-13, guru sebagai evaluator, yang dimana guru dituntut untuk menjadi seorang evaluator yang baik dan jujur, dengan memberikan penilaian yang menyangkut intrinsik maupun ekstrinsik. Guru tidak hanya menilai produk, tetapi juga menilai proses. Yang kedua, saya akan menjelaskan aplikasi implementasi bimbingan konseling. Aplikasi implementasi bimbingan konseling terbagi atas dua bagian. Yang pertama, pelayanan dasar. Yang kedua, pelayanan konseling. Pelayanan dasar. Ada beberapa tugas pelayanan dasar. Yang pertama, 1. Bimbingan kelas. Yang kedua, pelayanan orientasi. Yang ketiga, membantu mengenal dan memahami keadaan dan situasi pada lingkungan sekolah. Yang keempat, pelayanan informasi. Yang kelima, bimbingan kelompok. Yang keenam, pelayanan pengumpulan data. Kegiatan untuk mengumpulkan data atau informasi tentang pribadi peserta didik dan lingkungannya. Pelayanan konseling. Ada beberapa tugas pelayanan konseling. Yang pertama, pelayanan orientasi, yaitu membantu mengenal dan memahami keadaan dan situasi pada lingkungan sekolah. Yang kedua, pelayanan mediasi, yaitu ditunjuk kepada dua pihak atau lebih yang sedang mengalami keadaan yang tidak baik. Yang ketiga, pelayanan informasi, yaitu layanan bimbingan yang memungkinkan peserta didik menerima dan memahami informasi. Yang keempat, layanan bimbingan dan penyuluhan, yaitu layanan proses pemberian pembantuan yang diberikan kepada siswa secara terus-menerus agar tercapai kemandirian dan pemahaman diri. Yang kelima, layanan pembelajaran, yaitu layanan bimbingan yang memungkinkan peserta didik mengembangkan diri berkenaan dengan sikap dan kebiasaan belajar dengan baik. Yang keenam, layanan bimbingan perorangan, yaitu layanan konseling yang diselenggarakan oleh seorang guru terhadap peserta didik. Yang ketujuh, layanan bimbingan kelompok, yaitu layanan pembimbingan dan konseling yang memungkinkan sejumlah peserta didik memperoleh bahan yang akan dibahas secara bersama-sama. Yang kedelapan, layanan konsultasi, yaitu layanan konseling yang diselenggarakan guru terhadap peserta didik agar memperoleh wawasan dan pemahaman yang baik. Demikian hasil penjelasan mind mapping saya yang berjudul Peran Guru Bidang Studi dalam Bimbingan Konseling dan Aplikasi Implementasi Bimbingan Konseling. Terima kasih. I'm reminded